Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mas Remal Fikiha, kemudian yang kedua Egi Pratama, yang ketiga Sidik Sumono. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Komunitas di Indonesia. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kami membuat sistem informasi ini yaitu memberikan informasi yang lebih akurat dan mudah mengenai lokasi sebuah komunitas, sehingga komunitas-komunitas yang ada terangkat di permukaan sebagai salah satu langkah pengenalan kepada publik akan perkembangan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi kami membuat sistem informasi ini yaitu sistem informasi pemetaan yang ada biasanya hanya tentang pemetaan wilayah kekeringan, wilayah kemiskinan, atau hal-hal di bidang sosial ekonomi. Sedangkan perkembangan hubungan sosial sebagai komunitas yang ada di daerah jarang sekali diekspos. Maka dari itu, kami ingin membuat sistem informasi geografis yang mengangkat komunitas-komunitas yang berada di daerah. Oke, langsung saja. Metode yang kami gunakan untuk merancang sistem informasi ini adalah waterfall method atau metode air terjun. Tiap prosesnya akan saya bacakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem engineering. Yang kedua ada analisis, dan yang ketiga ada desain. Yang keempat coding, dan 5 testing, dan yang terakhir main teman. Yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap pertama yaitu tahap sistem engineering, menetapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Nah, yang kita perlukan dalam dalam proyek itu apa? Kita masukkan. Mungkin yang kita perlukan adalah hosting dan aplikasinya yang kita perlukan itu. Nah, kita biasanya kita kan berbasis web ya. Kita akan menggunakan Sublime, lalu kita akan memakai hosting, lebih tepatnya menyewa hosting, bikin server lokal, yaitu lokal hosting, agar mempermudah ketika kita mengedit pada saat kita offline. Nah, yang kedua yaitu adalah tahap analisis, menganalisis hal-hal yang diperlukan untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak. Yang dianalisis di sini apa? Yang dianalisis itu yaitu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi saat aplikasi kita telah terjun atau web kita telah terjun. Nah, yang ketujuh kita masuk ke tahap desain, yaitu tahap penerjemahan dari keperluan atau data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh programmer. 3 atribut yang penting dalam proses perancangan yaitu struktur data, arsitektur data, perangkat lunak, dan prosedur rinci atau algoritma. Nah, dalam desain ini sebenarnya kalau saya pribadi biasanya menggunakan algoritma, struktur data, dan flowchart saja. Itu saya rasa udah cukup. Nah, lalu tahap coding, menerjemahkan data yang telah dirancang atau algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Nah, kita codingnya menggunakan secara desain kita menggunakan HTML dan frameworknya itu Bootstrap, CSS dan JavaScriptnya kita menggunakan framework Bootstrap, dan untuk fungsi-fungsinya dan sebagainya kita menggunakan PHP. Lalu ke tahap testing. Tahap testing ini kita uji coba terhadap program yang telah dibuat.
Nah, program yang telah dibuat ini apakah kita bisa bekerja atau tidak gitu. Lalu kita akan maintenance mungkin beberapa bulan sekali, 10 bulan, 20 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu bisa kita atur nantinya. Sudah itu saja dari presentasi kami. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di komen. Kami sangat menghargai kritikan dari teman-teman ataupun bapak dosen sekalian. Bahkan